Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi dengan Ibda Sekolah Minggu. Gimana kabarnya? Semua sehat ya? Cici berdoa supaya adik-adik, papa, mama, serta guru-guru semua selalu dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan. Pagi hari ini udah siap memuji Tuhan belum? Udah siap mengikuti ibadah online belum? Yuk, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, semua disiapkan Alkitabnya, duduk manis, udah pasti sudah mandi ya. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, sebelum memuji Tuhan, mari Cici pimpin doa pagi hari ini supaya adik-adik semua menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, Cici akan memimpin dalam doa. Ayo kita sama berdoa pagi hari ini. Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesehatan. Pagi ini Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap guru kami yang main dalam puji-pujian. Guru kami akan membawakan firman-Mu Tuhan, biar Engkau mengurapi mereka. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sudah siap pada pagi hari ini untuk menerima berkat firman-Mu. Biar kiranya Engkau memberikan mereka sukacita, damai sejahtera, biar mereka boleh menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kami selalu berdoa Tuhan buat setiap adik-adik kami, orang tua, guru-guru dalam menghadapi masa pandemi ini yang masih melanda negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai, memberikan kami kesehatan, melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut ibadah online kami pada pagi hari ini. Hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah sukacita dan sejahtera Tuhan tetap menyertai kita semua. Shalom. Shalom adik-adik, halo, apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat-sehat ya? Ada sukacita? Coba semuanya senyum, perlihatkan wajah sukacitanya. Haleluya. Ya, hari ini kakak sungguh bersukacita karena kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu ya. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak ya kalau Tuhan Yesus itu cinta semua anak di dunia? Adik-adik bisa bayangkan nggak sebanyak apa sih anak-anak di seluruh dunia ini? Wah, banyak sekali ya adik-adik. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning. Semua Tuhan cinta. Nah, termasuk adik-adik yang ada di rumah nih, yang lagi ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus juga cinta sama adik-adik. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Lagi yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, adik-adik udah tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sangat cinta sama adik-adik. Tapi pertanyaannya, Tuhan Yesus udah ada belum di hati adik-adik? Coba dilihat hatinya, pakai mata rohani ya. Udah ada belum Tuhan Yesus dalam hatimu? Kalau belum ada, coba dengerin. Ada suara siapa tuh? Tok, 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Coba ikutin kakak. Monggo, silakan
Silakan masuk Tuhan Yesus. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok, 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Katakan, monggo, silakan masuk Tuhan Yesus. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah masuk dalam hatimu, dalam hati kakak juga. Nah, sekarang kita juga harus mau mencintai Tuhan Yesus. Sampai kapan sih? Sampai selamanya. Ya, sampai selamanya biar kita mencintai Tuhan. Ya, kita beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Ya, adik-adik, yuk kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Oke? Yuk, semuanya sikap yang baik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita panggil ya Abah. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita pujikan dari awal lagi, katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Abah, Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan,
cinta-Mu yang terlebih dahulu Tuhan ada bagi kami. Kau yang terlebih dahulu mencintai kami Tuhan, sehingga cinta itu boleh tumbuh dalam hati kami Tuhan. Dan kami mau lebih lagi untuk mencintai Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biar kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kau berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah. Tuhan memberkati juga semua guru-guru yang beribadah Tuhan, orang tua yang juga ikut beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa, Covid berharap kalian tetap sehat, kuat dan disertai oleh Tuhan. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa, kalau engkau sedang berpergian bersama dengan orang tua atau kakak atau adik, pakailah masker, menjaga jarak satu dengan yang lain, dan mencuci tangan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Sudah mendapatkan? Kami akan bacakan. Ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Ayat ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Kan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu tutup. Ayat ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat ke-13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tema firman Tuhan pagi hari ini, siap sedia dan berjaga-jaga. Siap sedia dan berjaga-jaga. Sebelum kami lanjutkan firman Tuhan pagi hari ini, saksikan dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga,
mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan berita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Anak-anakku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang sudah kita baca dan video yang kita saksikan bercerita mengenai perumpamaan kerajaan surga. Anak-anakku yang kekasih, kita akan belajar dari gadis yang bijaksana. Kalau kau tanya, siapa yang mau menjadi gadis yang bijaksana, boleh angkat tangan. Atau mau jadi gadis yang bodoh? Boleh angkat tangan. Wah, ternyata nggak ada. Sekarang siapa yang mau menjadi gadis yang bijaksana, boleh angkat tangan. 1, ya, 2, 3. Yang di depan televisi 4. Orang tua 5, 6, 7, 9. Puji Tuhan, siapa lagi? 10, 11, 12, 13, 14. Ada lagi? 15, 16, 17. Oh, puji Tuhan. Kita yang menyaksikan video online pagi hari ini semua mengangkat tangan mau menjadi gadis yang bijaksana untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tindakan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga seperti yang dilakukan oleh gadis yang bijaksana? Mari perhatikan di firman Tuhan Matius 25 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Pelita itu mempunyai arti firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus menjadi pelita dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadikan firman Tuhan itu pelita bagi kakimu dan akan menerangi jalan. Ada lagunya loh. Tentu anak-anak pasti hafal dan ingat, apalagi orang tua, wah pasti guru-guru sekolah minggu. Yang lagunya seperti ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Anak-anakku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan firman Tuhan itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Itu tindakan pertama yang harus kita lakukan untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tindakan yang kedua, minyak mempunyai arti Roh Kudus, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan buli-buli itu mempunyai arti hati kita. Jadi hati kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus untuk kita siap menyongsong Tuhan Yesus Kristus dan masuk di dalam kerajaan surga. Sebab kalau hati kita penuh dengan Roh Kudus, kalau kita mengalami kesusahan, kalau kita mengalami kesesakan dalam kehidupan kita, kita bisa berdoa kepada Tuhan dan Roh Kudus akan memampukan kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus di surga. Kalau engkau, anak-anakku, sedang ada persoalan dengan pelajaran yang kau hadapi, pelajaran-pelajaran yang kau tidak bisa mengerti, engkau bisa berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan engkau. Dan Tuhan Yesus melalui rohnya yaitu Roh Kudus memberikan engkau kemampuan jalan keluar. Itu tindakan kedua yang harus kita lakukan. Puji Tuhan. Seperti gadis yang bijaksana, ada buli-buli yang dibawa dan selalu berisi dengan ini. Demikian juga kehidupan kita. Kalau firman Tuhan itu menjadi pelita dalam kehidupan kita dan hati kita selalu penuh dengan Roh Kudus, kita siap menyongsong Tuhan Yesus untuk datang kedua kali dan masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua, berkati kami guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anakku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu, tengadakan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu, masa depan yang gilang-gemilang ada di tangan Tuhan. Apapun yang kau lakukan dibuat berhasil. Engkau akan menjadi anak-anak yang berhasil dan beruntung kemanapun kau pergi. Damai sejahtera sukacita berlimpah di dalam kehidupanmu, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.